Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Teknik Culture akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kontribusi dari masing-masing prodi untuk mendukung kemandirian industri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Citra Ramadhani dari Teknik Mesin Angkatan 2025. Perkenalkan, saya Nazir Arsita dari Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 25. Saya Anissa Gada Andita dari Teknik Geodesi Angkatan 2025. Bapak, saya Rela Mahira Dernaza dari Teknik Fisika Angkatan 2025. Perkenalkan, saya Najla Takia dari Teknik Kimia Angkatan 2025. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Dari B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Kemandirian industri. Sekitar industri adalah pilar utama pembangunan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mengolah sumber daya menjadi nilai tambah melalui penerapan teknologi dan sistem yang terukur. Industri menciptakan efisiensi produksi serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kemandirian industri merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan mesin guna memenuhi kebutuhan domestiknya dengan memprioritaskan sumber daya lokal. Tujuannya untuk mempertahankan perekonomian negara agar tidak rentan terhadap guncangan global dan menghindari ketergantungan terhadap negara lain. Lalu ada 4 pilar utama sektor industri. Yang pertama, sistem dan optimalisasi, di mana penerapan manajemen produksi dan rantai pasok yang efektif untuk mencapai efisiensi maksimal. Yang kedua, inovasi teknologi, penggunaan otomatisasi, robotika, dan teknologi informasi dalam memodernisasi proses manufaktur. Yang ketiga, ada infrastruktur digital dan sarana, pembangunan fasilitas fisik dan sistem mekanikal elektrikal yang kokoh diperlukan sebagai fondasi operasional. Lalu yang keempat, ada tata ruang dan lingkungan, perencanaan kawasan yang strategis dan pengelolaan dampak lingkungan wajib dilakukan secara bertanggung jawab. Lalu di sini ada kontribusi teknik geodesi sendiri terhadap kemandirian industri. Yang pertama itu sebagai penyedia data geospasial, data koordinat peta dan informasi spasial yang akurat melalui GNSS, total station, dan metode survei lainnya menjadi dasar utama dalam berbagai kegiatan industri, khususnya untuk perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan wilayah industri. Untuk proyeknya sendiri itu bisa pengembangan sistem basis data geospasial presisi tinggi untuk mendukung kemandirian kawasan industri nasional. Lalu yang kedua, analisis spasial melalui GIS. Data geospasial diolah dalam GIS untuk dianalisis, seperti kesesuaian lahan, distribusi logistik, dan efisiensi operasional, sehingga industri dapat mengambil keputusan berbasis data. Untuk proyeknya sendiri itu, analisis spasial network dataset dalam optimasi jalur logistik industri yang adaptif terhadap perubahan geometrik lahan. Lalu yang ketiga ada pemodelan 3 dimensi dan digital twin, di mana menyediakan representasi digital yang akurat dan terintegrasi dari kondisi lapangan untuk simulasi, monitoring real-time, dan pengelolaan aset secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Untuk proyeknya sendiri itu pengembangan digital twin kawasan industri berbasis data geospasial untuk monitoring dan simulasi operasional real-time. Lalu yang terakhir ada monitoring wilayah, deformasi, dan keamanan infrastruktur, di mana bisa sebagai mitigasi bencana. Teknik geodesi sendiri memantau pergerakan tanah dan memonitor perubahan lahan melalui teknologi drone, fotogrametri, dan penginderaan jauh untuk menjaga keamanan infrastruktur, menentukan lokasi pembangunan, serta mendukung pendataan aset untuk industri. Untuk proyeknya sendiri itu sistem peringatan dini, deformasi lereng tambang, dan bendungan PLTA nasional. Selanjutnya, terdapat kontribusi dari teknik mesin. Teknik mesin memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung kemandirian industri suatu negara. Cabang ilmu tersebut seringkali dianggap sebagai tulang punggung dalam industrialisasi. Kontribusi utama teknik mesin dalam kemandirian industri yakni, yang pertama,
terdapat rancang bangun mesin produksi. Kemandirian industri tak akan tercapai jika pabrik-pabrik lokal terus-menerus mengimpor mesin produksi dan membeli produk olahan. Teknik mesin memiliki peranan penting dalam mendesain dan memproduksi berbagai mesin dan sistem manufaktur guna meningkatkan kapasitas produksi nasional. Yang kedua, terdapat sektor energi dan pembangkit daya. Kemandirian industri juga bergantung pada pasokan energi yang stabil dan mandiri. Teknik mesin memiliki peran sentral dalam merancang dan membangun komponen utama berupa pembangkit listrik, serta berperan dalam mengembangkan teknologi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan fosil. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat otomotif dan transportasi logistik. Kemandirian industri suatu negara juga bergantung pada mobilitas dan rantai pasok logistik. Teknik mesin dalam hal ini berperan untuk merancang dan memproduksi komponen otomotif lokal, mengembangkan berbagai teknologi dengan energi terbarukan, dan berkontribusi dalam manufaktur transportasi massal seperti kereta api, pesawat, dan perkapalan. Dan terakhir, terdapat otomatisasi dan mekatronika. Kemandirian industri lokal harus efisien agar dapat bersaing dengan pasar global. Teknik mesin berperan dalam memproduksi berbagai sistem otomatisasi pabrik dan mekanis cerdas guna meningkatkan produksi produk yang lebih presisi dalam skala besar dan dapat menghemat biaya secara signifikan. Untuk kontribusi perencanaan wilayah dan kota, yaitu yang pertama, solusi penataan ruang mandiri. Yang pertama itu jasa master plan atau perumahan real estate. Yang kedua ada analisis kesesuaian lahan dan zoning. Yang ketiga ada penyusunan rencana tata letak private secara efisien. Yang kedua itu ada perencanaan industri dan wisata. Yang pertama, desain kawasan industri terintegrasi. Yang kedua, strategi pengembangan desa wisata. Dan yang ketiga, optimalisasi potensi ekonomi bakal melalui penataan kawasan. Yang ketiga ada layanan teknologi spasial atau GIS. Yang pertama yaitu pemetaan presisi dengan drone. Yang kedua ada analisis big data untuk mobilitas urban. Yang ketiga ada visualisasi data wilayah untuk pengambilan keputusan bisnis. Untuk yang terakhir itu perencanaan transportasi mandiri. Yang pertama ada studi andalin untuk proyek baru. Yang kedua ada transit oriented development atau TOD. Yang ketiga ada solusi sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di area komersial. Selanjutnya, kontribusi teknik fisika, yaitu yang pertama, instrumentasi dan sistem kontrol. Merancang sensor, alat ukur, aktuator atau penggerak, dan algoritma kontrol agar proses produksi stabil, aman, dan efisien. Contohnya, sistem kontrol di kilang minyak. Jadi, insinyur teknik fisika merancang sistem distributed control system. Jika suhu di tangki penyulingan naik sedikit saja di atas batas aman, sistem dirancang teknik fisika ini akan otomatis memerintahkan ketup pendingin terbuka. Tanpa ini, kilang bisa meledak atau produknya gagal standar. Selanjutnya, manajemen energi dan termodinamika. Kemandirian industri sangat bergantung pada efisien energi. Jika sebuah industri boros energi, mereka akan kalah bersaing. Contoh nyatanya adalah implementasi panel surya skala industri. Yang ketiga, rekayasa material dan nanoteknologi. Jadi dalam evolusi industri, material yang kita gunakan berubah dari baja berat ke material komposit atau semikonduktor yang lebih pintar. Contohnya adalah industri semikonduktor atau baterai EV. Untuk membuat baterai kendaraan listrik yang tahan lama, dibutuhkan keahlian dalam memahami elektrokimia dan perbedaan panas di dalam sel baterai agar tidak cepat panas. Dan yang terakhir, fisika bangunan dan akustik. Jadi, industri modern sangat mementingkan kenyamanan manusia dan dampak lingkungan, seperti mengatur pencahayaan alami, aliran udara, dan pengendalian kebisingan agar pabrik atau gedung perkantoran hemat energi dan sehat bagi pekerjanya. Contohnya adalah desain ruang konser atau studio rekaman. Dan yang terakhir merupakan peran teknik kimia. Teknik kimia adalah penggerak utama kedaulatan industri yang mengubah potensi sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi mandiri melalui rekayasa proses yang efisien dan berkelanjutan. Berikut merupakan 4 poin dari peran-peran teknik kimia sendiri. Yang pertama ada hilirisasi sumber daya alam, yaitu mengolah bahan mentah lokal seperti nikel, bauksit, ataupun sawit menjadi produk yang bernilai tinggi untuk menghentikan ketergantungan pada ekspor mentah.
Lalu yang kedua adalah kemandirian energi terbarukan, yaitu merekayasa konversi biomasa dan air menjadi biofuel serta hidrogen hijau untuk mencapai ketahanan energi nasional. Lalu yang ketiga adalah substitusi bahan baku industri, yaitu memproduksi katalis dan zat kimia penolong secara domestik agar operasional pabrik nasional tidak bergantung pada rantai pasok global. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan digitalisasi proses, yaitu mengoptimalkan sistem produksi melalui simulasi komputer untuk menekan biaya dan limbah dan menjaga daya saing industri di dunia pasar. Terima kasih. Kesimpulan, kita telah melihat bahwa kemandirian industri adalah sebuah ekosistem yang utuh. Integrasi telah memberikan mata bagi industri melalui teknologi digital twin dan monitoring infrastruktur yang akurat. Dan mesin telah membuktikan perannya dalam rancang bangun mesin produksi dan energi agar kita berhenti bergantung pada impor. Perencanaan kota dan wilayah telah memastikan bahwa pertumbuhan industri selaras dengan penataan ruang dan efisiensi logistik wilayah. Teknik fisika menjamin efisiensi melalui kontrol presisi, manajemen energi, hingga aplikasi material maju. Dan akhirnya, teknik fisika menjadi penggerak hilirisasi dan transisi energi hijau yang berkelanjutan. Evolusi teknologi adalah sarana kita, tetapi kemandirian adalah harga diri bangsa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.